Baik, terima kasih. Ini merupakan kehormatan buat kami yang dari Universitas Jember karena terus terang dari program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Pasasarjana Universitas Jember ini mungkin termasuk baru, ya, baru berdiri sekitar 2,5 tahun gitu ya. Jadi dan ini mendapat kehormatan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang pengelolaan kualitas air sungai. Nah, ini mungkin saya lebih banyak karena kalau kita berbicara sungai itu kan karakteristik tiap sungai itu bisa berbeda, maka saya di sini nanti mungkin studi kasus gitu ya, studi kasus kebetulan ini mengambil studi kasus di tempat kami yaitu daerah aliran Sungai Bedadu. Baik, saya mungkin diawali dari teori sedikit ya, tapi dan sepertinya untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa ilmu lingkungan sudah tidak terlalu asing dengan istilah-istilah yang ada yang akan saya sampaikan ini ya. Yang pasti yang poin yang penting di sini adalah bahwa kalau kita berbicara kualitas air sungai itu akan relatif gitu ya, karena tergantung pada berbagai faktor dan yang pasti juga ini akan dipengaruhi oleh siklus air yang ada pada daerah aliran sungai. Nah, kalau kita lihat ini mungkin ini adalah das daerah aliran sungai. Uh, Kalau kita berbicara tentang daerah aliran sungai, kita tidak mungkin lupa bagaimana tata guna lahan. Ya, ini tentu saja akan berpengaruh juga terhadap kualitas air sungai yang ada di suatu tempat. Bagaimana air itu mengalir mulai dari hulu hingga hilir, kemudian bagaimana tata guna lahan, bagaimana peruntukan lahan yang ada di sekitar atau sepanjang sungai, ini akan sangat menentukan kualitas air sungai. Meskipun dari sisi peruntukan, gitu ya, dari sisi peraturan, sebenarnya kita sudah ada gitu ya di dalam Undang-Undang dulu 7 2004, kemudian masuk sekarang ke Undang-Undang 17 2019 dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang 11 2020 gitu ya. Nah, ini tetapi konsep ini tidak akan berubah. Jadi bahwa variasi kualitas air sungai itu tergantung dari bagaimana profil sungai, kemudian juga akan tergantung bagaimana siklus air mulai dari hulu hingga hilir serta tata guna lahan yang ada di sekitarnya. Dan ini akan tergantung juga pada aktivitas antropogenik otomatis ya. Jadi bagaimana dari kegiatan di sekitar. Sehingga beberapa kajian kualitas air sungai ini dapat harus mempertimbangkan faktor-faktor stokastik ini. Ini adalah beberapa permasalahan yang ada di sungai gitu ya, dan ini bukan masalah yang baru, tapi hampir di semua daerah kita akan menemukan permasalahan yang seperti ini ya. Nah, saya ingin sedikit menyambung tentang konsep dulu karena memang ini yang menjadi bagian ataupun batasan dari kajian kualitas air, terutama untuk daerah aliran sungai. Jadi yang penting adalah bahwa apa yang kita lakukan di dalam pengelolaan kualitas air sungai itu sebenarnya merupakan bagian dari upaya konservasi, ya, terutama untuk konservasi sumber daya air dan sebagai bagian dari sumber daya alam. Dan untuk konservasi sumber daya air ini tujuannya adalah untuk menjaga fungsi, menjaga daya dukung, daya tampung, dan keberadaannya untuk hajat hidup orang banyak. Nah, yang kita perlu bersyukur karena secara kuantitas sebenarnya kalau kita melihat pada siklus air yang Maha Pencipta itu tidak pernah mengurangi gitu ya, tidak pernah mengurangi jumlah air yang ada di bumi. Tetapi dari sisi kualitas ini yang mungkin akan berbeda gitu ya dari setiap tahun, dari setiap waktu karena ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya. Nah, untuk apa itu definisi secara
kuantitatif ataupun kualitatif terkait dengan pengelolaan kualitas air, ini adalah upaya mempertahankan, kemudian memulihkan kembali kualitas air yang itu masuk dan yang berada di sumber air. Terutama ini adalah nanti saya akan meninjaunya dari sumber air yang ada di permukaan. Nah, ini terkait dengan bagaimana menggunakan air, mengontrol pencemaran air dan penanganan pembuangan limbah cair atau air limbah. Tadi dari Bapak yang sebelumnya sudah banyak mengkaji bagaimana melakukan penanganan air limbah. Nah, di sini mungkin saya melihat dari sisi setelah bagaimana suatu air limbah itu kemudian dibuang ke sungai dan bagaimana seharusnya kita melakukan pengelolaan. Di sini ada 4 aspek tinjauan. Secara ideal ada 4 aspek, yaitu dari sisi teknis, dari sisi hukum atau legal, dari sosial ekonomi dan institusi. Nah, untuk kajian yang studi kasus yang kami terapkan mungkin masih dibatasi pada 2 aspek saja, yaitu pada aspek teknis dan juga aspek sosial. Untuk aspek legal dan institusi, kita masih untuk legal mungkin kita belum, tapi saat ini kita sudah mulai untuk dari sisi aspek institusi, ya, karena ini memang membutuhkan stakeholder yang lebih luas, ya. Nah, ini adalah bagaimana kerangka pemikiran kami di dalam melakukan kajian untuk pengelolaan kualitas air sungai di Das Bedadung, di mana dasar hukumnya yang kami ambil adalah dari PP 82 tahun 2001, yang tidak tahu nih nanti akan berubah menjadi PP keberapa, karena sampai sekarang untuk permennya saja, PP-nya ini saja mungkin PP 22 tahun 2001 itu sudah keluar dan sepertinya tidak terlalu banyak berubah untuk baku mutu air, ya. Nah, dari sisi peruntukan sungai, kalau kita lihat ini secara umum, ya, secara umum biasanya, dan ini juga yang dialami di Das Bedadung, di hulu itu walaupun berada di hulu, tetapi peruntukan rata-rata peruntukan air itu masuknya ke kelas 2 atau kelas 3. Kenapa? Karena di sini di hulu itu penggunaan airnya banyak digunakan untuk mungkin pertanian, ya, dan itu juga mungkin ada rekreasi. Tetapi sampai di tengah itu kadang-kadang karena lebih banyak pemukiman itu berada di tengah sampai ke hilir, maka ada perubahan peruntukan, ya, peruntukan air di mana menjadi kelas 1 ataupun kelas 2. Artinya apa? Bahwa di sini kalau kita lihat klasifikasi mutu air ini ternyata pada sampai di tingkat tengah gitu ya, di sungai bagian tengah ini ternyata dia harus naik tingkat jadi kelas 1, sementara di hulu dia peruntukannya kelas 2. Nah, ini secara umum pada peraturan daerah ataupun regulasi daerah ini sudah ada yang mengatur beberapa sungai disesuaikan dengan kualitas kelasnya, ya. Tetapi untuk Das Bedadung sendiri ini ternyata kita belum menemukan gitu ya, sampai sekarang mungkin belum menemukan peruntukan Sungai Bedadung itu pada kelas berapa. Sehingga kalau mengacu pada PP 82 kita akhirnya berpatokan bahwa Sungai Bedadung ini adalah peruntukannya idealnya harusnya kelas 2 gitu. Jadi secara umum kalau untuk sungai yang belum ada peruntukannya maka dia masuk kelas 2. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa ternyata dari sisi penggunaan oleh masyarakat Das Bedadung ataupun air sungai Bedadung terutama di daerah perkotaan ini ternyata masuknya ke kelas 1. Ya. Nah, untuk kajian kami di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini kami mencoba melihat kajian secara teknis, di mana ada upaya menghitung seberapa besar kemampuan sungai itu untuk menerima air limbah ataupun menyerap energi yang itu masuk ke dalam air sungai. Nah, diharapkan bahwa sungai yang ada, Sungai Bedadung ini masih mampu atau masih memiliki daya tampung sehingga tidak terjadi pencemaran. Ini adalah peta wilayah Das Bedadung. Ini kebetulan memang
sebagian besar itu berada di Kabupaten Jember dan ada mungkin sekitar 10% wilayahnya itu ada di Kabupaten Bondowoso. Tetapi di sini kami membatasi untuk daerah perkotaan. Kenapa? Karena kami melihat dari tata guna lahan. Tata guna lahan Das Bedadung ini kalau kita lihat dari peta tata guna lahan ini yang paling padat yang warna merah itu adalah di pemukiman ya. Dan ini yang menjadi batasan kami adalah di daerah perkotaan. Nah, kalau dilihat dari ini adalah peta aliran sungai ya yang terutama di perkotaan ini kami batasi mulai dari ada 3 kecamatan yang masuk ke dalam pusat kawasan di Jember ini adalah Patrang, Sumbersari dan Kaliwates. Nah, ini yang menjadi segmen pengawasan kami mengingat karena memang selama ini data-data itu masih terbatas gitu ya. Jadi kajian pemantauan kualitas air sungai ini kan ternyata harus rutin setiap tahun. Tetapi ternyata kami tidak menemukan data dalam bentuk time series yang cukup lengkap. Nah, baik, ini adalah penggunaan air di Sungai Bedadung itu adalah untuk 3 fungsi. Untuk pertanian yang itu masuk ke daerah irigasi, di sini Sungai Bedadung mengairi sawah 93.000 hektar. Kemudian terutama di daerah perkotaan itu ternyata air sungai juga digunakan sebagai air pasokan air bersih untuk PDAM. Ada 2 intake yang ada di Sungai Bedadung. Kemudian masyarakat tradisional terutama masih menggunakan untuk keperluan sehari-hari gitu. Jadi mandi, kemudian juga mencuci di sungai ya. Nah, ini untuk sumber pencemaran kalau kita lihat kita bisa membagi sumber pencemaran yang ada yang bersifat dari sumber pencemarnya ada point source, ada non point. Di sini untuk point source kami menemukan bahwa ada limbah industri dan limbah domestik itu yang termasuk kategori point source. Kemudian non point itu bersumber dari kegiatan pertanian dan peternakan. Kemudian untuk jenis sumber pencemarnya untuk domestik itu berasal dari pemukiman, paling besar. Kemudian untuk non domestik itu industri, kebetulan di Jember mungkin tidak ada industri besar, jadi lebih banyak ke UKM. Ya, jadi sangat terbatas kalau industri besar, tidak seperti di Surabaya ataupun mungkin di Malang gitu ya. Nah, ini karakteristik sumber pencemarnya. Berdasarkan dari kajian kebetulan jadi penelitian ataupun kajian ini karena pengelolaan sumber daya alam ini kami baru sampai tingkat magister. Jadi kami berkolaborasi dengan mahasiswa pasca S2, kemudian juga mengikut sertakan mahasiswa S1. Jadi dari beberapa tulisan mereka, kemudian hasil terjun mereka ke lapangan, sudah ada beberapa artikel yang kami keluarkan. Nah, secara umum di sini kalau kita lihat ternyata secara berdasarkan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi, ini telah tercemar. Artinya ada beberapa parameter yang itu telah melampaui baku mutu, terutama untuk kualitas air kelas 1. Ya, nah ini yang paling besar memang di segmen perkotaan, Patrang, Sumbersari, Kaliwates. Dan pada tahun 2016 ini kami memulai sejak tahun 2016 untuk pengambilan data ini. Ini ternyata untuk parameter tertentu terutama BOD, COD, TSS ini yang cukup besar, artinya yang menyebabkan indeksnya sangat jelek gitu ya. Nah, ditambah lagi ternyata pada beberapa tahun belakangan perubahan tata guna lahan di hulu Das Bedadung ini menambah tingkat padatan tersuspensi atau kekeruhan gitu ya, sedimentasi di Sungai Bedadung. Ini adalah peta batas boundary kajian di Sungai Bedadung. Kami membatasi radius 500 meter dari pinggir dari sisi kiri dan sisi kanan sungai. Kenapa? Karena memang kalau
kita mengikuti batas Subdas itu terlalu luas, sementara berdasarkan dari pemantauan di lapangan itu memang yang masuk dari pemukiman ataupun dari industri itu pada radius 500 meter rata-rata. Nah, ini dari segmen perkotaan kami coba melihat dari tata guna lahannya, memang paling besar ini adalah pemukiman, hampir 50% itu tata guna lahan di Das Bedadung itu adalah pemukiman. Yang lain itu masih ada ladang, sawah juga masih ada gitu ya, kemudian kebun. Nah, untuk sumber pencemaran yang dominan itu adalah yang point source, tapi yang point source di sini adalah yang berasal dari titik-titik yang bisa kami identifikasi berasal dari pemukiman. Dan ternyata PDAM juga ditengarai menimbulkan pencemar juga, mungkin karena mereka mengaplikasikan sistem sedimentasi gitu ya setelah melakukan penanganan, sehingga ternyata menambah TSS, terutama parameter TSS sungai. Ini adalah identifikasi titik-titik sumber pencemaran point source dan non point untuk segmen perkotaan. Kemudian ini adalah sebarannya, ini beberapa kondisi foto-foto yang ada di titik-titik sumber pencemaran. Jadi memang yang cukup banyak itu ini adalah kondisi saluran ya, saluran-saluran yang banyak sampah dan sampah terutama. Dan yang paling besar ini memang dari tiap titik ini kami menggunakan 3 parameter BUD, CUD, TSS. Itu paling besar adalah di Kaliwates. Ini memang termasuk daerah yang cukup padat dari sisi pemukiman. Alih fungsi lahan untuk menjadi pemukiman juga cukup besar di daerah sini. Ini adalah status kualitas per kecamatan. Nah, ini cukup dari hasil pemantauan kami, kemudian pengambilan beberapa titik sampel, ternyata agak di luar dugaan. Ternyata kalau kita lihat berdasarkan indeks pencemarannya, itu status mutunya masih termasuk tercemar ringan gitu ya. Padahal kalau melihat kondisi sungai, ini kita bilang wah ini udah tercemar paling tidak sedang. Ternyata masih ada beberapa daerah yang itu lebih banyak yang tercemar ringan. Nah, oleh karena itu kami coba melihat ternyata ada, karena memang parameter kualitas air ini kan sangat dipengaruhi oleh macam-macam parameter. Kemudian juga kondisi profil sungainya. Ini adalah status kualitas air Sungai Bedadung. Nah, ini juga yang cukup melegakan sebenarnya ya, karena ternyata kalau dilihat dari pengamatan tahun 2016, 17, 18, 19, ternyata ada penurunan tingkat pencemaran ya. Jadi ternyata ada pola, ada sesuatu gitu ya yang menyebabkan kualitas air Sungai Bedadung ini pada tahun 2019 itu mengalami nilai yang kualitasnya terjadi peningkatan kualitas. Nah, ini akhirnya kami coba melihat dari sisi aspek sosial ya, dari aspek sosial kemasyarakatan. Asumsi pertama kami menganggap bahwa penduduk dengan alih fungsi lahan menjadi pemukiman itu ternyata bisa menimbulkan pencemaran sungai itu semakin besar gitu ya. Nah, itu asumsi karena memang pertumbuhan penduduk di Jember itu hampir 5% gitu ya per tahun. Nah, ini tetapi ternyata hasilnya agak berbeda kalau dari sisi indeks dari sisi nilai indeks pencemaran. Ini ini adalah ini hasil per segmen. Ya, nah dominasinya masih dominasi limbah domestik dan kegiatan pertanian. Nah, ini adalah beberapa titik pengambilan sampel untuk kualitas air sungai. Ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan paling besar itu adalah di daerah Kaliwates, ini sampai TSS sampai cukup besar, kemudian CUD-nya juga melebihi baku mutu PP 82 kelas 1. Kemudian untuk yang non-point ini ternyata di Patrang dan Sumbersari, karena ini memang masih dominan daerah pertanian. Nah,
Karena ternyata ada beberapa hal yang ternyata ini di luar asumsi pertama, di luar prediksi pertama. Jadi sehingga kami juga melakukan kajian kemampuan sungai untuk pulih gitu ya. Karena secara alami dengan adanya karakteristik hidrolika sungai itu sungai punya kemampuan untuk memulihkan diri sendiri yang kita sebut dengan self purification. Nah, untuk penentuan daya tampung di sini kami lihat berdasarkan dari karena memang datanya cukup data terus terang data profil itu kami terjun sendiri ke sungai dengan beberapa teman yang tergabung dalam kelompok riset DAS ya yang ada di jurusan Teknik Pertanian dan juga kelompok riset environmental di PS Pasca. Di sini kami melakukan pengukuran profil sungai. Untuk data debit ini kami mengambil dari data PU. Kebetulan kalau untuk data debit insya Allah itu ada datanya. Nah ini berdasarkan hasil data fluktuasi debit akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pengukuran daya tampung ini adalah pada musim kemarau ya. Mengingat arus sungainya ternyata cukup deras juga, jadi paling aman kalau kita mengukur profil ya harus pada musim kemarau gitu ya, jadi pada bulan-bulan semester kedua gitu ya. Ini. Nah ini ternyata salah satu hal yang mungkin menyebabkan indeks pencemar Sungai Bedadung itu masih pada kategori tercemar ringan karena konstanta reaerasi sungai itu masih lebih besar dibandingkan konstanta deoksigenasi ya berdasarkan dari profil sungainya. Nah ini dan inilah yang artinya dengan adanya pencemaran yang dikeluarkan dari kegiatan pertanian ataupun kegiatan pemukiman itu ternyata masih selama ini masih bisa ditampung oleh Sungai Bedadung. Walaupun sudah ada yang masuk kategori tercemar ringan, tercemar sedang. Ya. Nah, kemudian juga dari sisi jumlah penduduk ini asumsi kami pada awalnya adalah bahwa indeks pencemaran itu pasti akan naik, nilai pencemaran akan naik seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk setiap tahun. Nah, ternyata tidak demikian, mengingat penilai indeks pencemaran itu kan didasarkan pada seluruh parameter, ada 26 parameter dalam PP 82 2001. Nah, tetapi kalau mengikuti seluruh indeks pencemaran ternyata tidaklah linier gitu ya, bahkan cenderung menunjukkan kontradiktif. Tetapi memang ada parameter kunci itu yang menunjukkan korelasi positif dengan jumlah penduduk, itu parameter fosfat, fenol, total kaliform. Dan ini yang kalau kita amati bahwa parameter fosfat, fenol ataupun total kaliform itu memang banyak berasal dari aktivitas domestik. Nah, ini dari sisi sosial sebenarnya masyarakat menggunakan air sungai itu seperti untuk apa saja sih gitu. Nah, kita juga coba mencari tahu gitu ya. Jadi ternyata ini yang dari sisi masyarakat sebenarnya sudah paham, mereka itu bahwa kualitas Sungai Bedadung itu sudah tercemar gitu ya, tapi ini ada sekitar 58%. Tapi ternyata masih ada ya juga yang menganggap kualitas air Sungai Bedadung itu masih baik gitu ya. Nah, ini yang sehingga mereka masih merasa nyaman gitu ya melakukan aktivitas mandi, cuci gitu ya di sungai. Nah, kemudian dari sisi pemanfaatan ternyata air sungai ataupun kebutuhan air masyarakat selama ini memang paling banyak itu masih dari sumur air tanah, gitu ya, air permukaan, terutama air sumur permukaan. Kemudian tapi sebagian besar juga sudah 41% itu menggunakan air dari PDAM. Nah, berdasarkan dari sumber pencemarnya sendiri, kita coba mengamati yang point source tadi, kita amati memang banyak limbah-limbah dari rumah tangga itu mengalir lewat selokan. Itu hampir 48% mengalir ke drainase yang akhirnya berujung ke sungai. Hanya sekitar 13% dari segmen perkotaan itu yang melakukan peresapan. Dan sebagian besar itu memang hampir rata-rata
ini masalah di perkotaan seperti ini. Kemudian bagaimana dari pemahaman masyarakat, selama ini mereka hanya menganggap bahwa mereka tidak, artinya mereka masih ada cukup banyak, bahkan 52% itu masih membuang sampah ke sungai. Jadi ini dalam bentuk limbah-limbah padat ya, tersampah seperti itu. Nah, kenapa ada pola yang tadi menurun? Ini ternyata kami juga mencoba melihat dari aktivitas berbasis masyarakat. Itu ternyata setiap tahun memang ada gerakan masyarakat, gitu ya, ada gerakan masyarakat yang itu rutin dilakukan dari LSM ataupun kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dan ini kalau kami coba amati, ternyata itu memberikan efek yang cukup besar karena mereka melakukan pembersihan Sungai Bedadung, memungut sampah dan lain-lain, walaupun mungkin kegiatannya insidentil. Ya. Nah, kalau dilihat dari resiko lingkungan sampai saat ini ya mungkin untuk Sungai Bedadung masih pada kategori rendah. Nah, walaupun meskipun dari sisi indeks pencemar itu masih rendah, kemudian masyarakat itu ternyata masih ada yang peduli gitu terhadap sungai. Tetapi kami juga mencoba melakukan rekomendasi pengelolaan berbasis sistem dinamis. Ini kebetulan menjadi salah satu tesis mahasiswa pasca yang alhamdulillah sekarang sudah lulus, dan memang tidak terlalu kompleks gitu ya, karena memang berdasarkan dari ketersediaan data yang ada, dan ini memang rata-rata data yang kami ambil lebih banyak data primer untuk sistem dinamis ini. Nah, dari sini ada beberapa rekomendasi yang kami coba hasilkan. Ini juga berdasarkan dari FGD. Jadi yang terutama adalah poinnya adalah pada pengelolaan limbah domestik. Dan ini yang memang masalah yang hampir setiap kota rata-rata seperti ini masalahnya. Dan itu juga terbukti di Kabupaten Jember. Nah, ini dengan simulasi ini sih diharapkan bahwa setelah perubahan, setelah ada seandainya diterapkan rekomendasi ini, kita optimis gitu ya, dengan skenario moderat itu pasti akan ada peningkatan daya tampung beban pencemaran. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kajian atau pengelolaan kualitas air sungai dengan studi kasus di Das Bedadung. Dan alhamdulillah mungkin dari beberapa tulisan mahasiswa dan pasca ini kebetulan beberapa waktu yang lalu ada buku karya mahasiswa dan ini kami menghasilkan buku tentang pemantauan, penilaian dan model pengelolaan kualitas air sumber permukaan khususnya di Das Bedadung. Terima kasih atas perhatiannya, Matur Sakalangkong atas perhatiannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Eko.